bidang pembinaan personil. Yang saya hormati teman-teman panitia, ya, yang alhamdulillah hari ini berlangsung acara agendanya. Warga, Pak RW, Pak RT, ya, undangan yang hadir pada pagi hari ini yang bersama kita banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kekuatan, kesempatan berkumpul di kantor lurah Paranglayang, Kecamatan Bontoala ini dalam rangkaian sosialisasi, ya, bagaimana mengendalikan dan mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dilaksanakan di Kelurahan Paranglayang, Kecamatan Bontoala ini. Tidak semuanya kelurahan yang kebagian, ya. Ya, harapannya kita di Dinas Pemadam Kebakaran sudah menjangkau seluruh yang ada di kelurahan yang ada di Kota Makassar ini. Ya. Tapi karena anggaran yang terbatas, kita diberikan sesuai dengan pagu. Kita sesuaikan, tentunya kita utamakan yang tingkat kerawanannya itu yang kalau terjadi kebakaran yang betul-betul merupakan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Nah, tentunya ini kita sesuaikan dengan kepadatan penduduk, ya. Rumah yang rapat-rapat, ya. Kita lebih utamakan seperti itu, rapat-rapat di rumah ini. Bahkan kita kondisi ada beberapa pertimbangan. Nah, ini utamakan, ya. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bontoala ini Paranglayang, ya. Rumah yang padat, kita lihat di belakang, tidak ada space lagi. Ya. Inilah menjadi pertimbangan kita kenapa ditunjuknya kelurahan Paranglayang ini, ya. Yang mana lokasinya pun juga akses yang paling terdekat dari Kelurahan Paranglayang ini ada di Kerung-Kerung, posko di situ. Ya. Ada posko di situ, ada 3 unit kita simpan di situ. Nah, kalau terjadi tidak diminta-minta, terjadi di Kelurahan Paranglayang, posko inilah yang terdekat, yang meluncur pertama. Sampai di lokasi dilihat situasinya, kalau memang sudah membesar dan tidak mampu nih kalau 3 mobil ini, diminta lagi dari posko di Induk. Di sana ada 21 unit yang ready, ada 9 yang cadangan. Nah, kalau tidak mampu lagi kita panggil lagi terdekat. Ada di posko Timur, ada di Karester Pelabuhan, ya, ada di Kima, ada di BTP, ada di Antang, ada di Malekeri. Kejadiannya pada saat di Galangan Kapal itu, kelurahan apa itu? Semua posko tuh kita turunkan. 2 peleton yang saat itu jaga, ya. Kita turunkan semua armadanya, 21 plus 21. Setiap peleton punya armada 21 unit. Ada 2 peleton, berarti 42 unit yang kita turunkan. Ditambah dengan bolak-baliknya ini armada pada saat pengisian. Nah, inilah yang kita harus cegah, hindari bertambahnya korban kebakaran lebih banyak lagi. Makanya kalau terjadi kebakaran, mohon tabel. Bapak Ibu tokoh masyarakat, jangan sampai stop sampai di sini. Setelah kita dapat teori ini, sebentar kita praktekkan, jangan cuma diri tak sendiri. Saya kira Bapak Ibu
semua tokoh masyarakat, di mana ada kesempatan, apakah dia itu lembuk warga, rapat-rapat RT, rapat-rapat RW, ada semua buku dibagikan, sampaikan ke warga semua. Kalau bisa sampai dari lapisan masyarakat yang ada di lingkungan ada rembuk warga di situ, kita panggil semua, minta waktu 15 menit lah, 15 menit kita sampaikan ke warga. Kalau terjadi kebakaran, berikan ke petugas. Tugasnya memang di petugas kebakaran yang bekerja. Mereka semua sudah dibekali. 49 orang itu sudah kita berangkatkan ke Ciracas, Jakarta untuk mendapatkan pelatihan di sana. Rescue. Ada 9 orang yang tingkat pendidikan tertingginya di pemadam, inspektur. Termasuk saya ini pernah mengikuti inspektur 200 jam sebulan di Ciracas, Jakarta. Inspektur bagaimana memeriksa gedung-gedung tertinggi yang ada di Kota Makassar ini. Ada 9 orang. Untuk petugas, begitu kita penerimaan, tidak mungkin kita langsung turunkan. Kita basis dulu 1 bulan, baik mentalnya, fisiknya, maupun kedisiplinannya. Ya. Bahkan materi-materi untuk pemadaman itu kita masukkan di Damkar 1 pelatihan. Ada tingkatannya, berikutnya lagi Damkar 2. Nah, setelahnya itu ada kualifikasinya. Nah inilah, mereka semua sudah dibekali. Harapannya saya, harapannya kita di Dinas Pemadam Kebakaran, terjadi kebakaran, biarkan nih petugas pemadam kebakaran yang bekerja, ya, karena mereka tugasnya, ya, kalau mungkin cepat dipadamkan, serahkan nih ke petugas. Sebentar banyak dikasih nonton video-video apa yang menjadi kendala-kendala pada saat pemadaman di lapangan atau di lokasi. Ya. Berikutnya lagi bagaimana kita mencegahnya. Ya. Bukan saja cuma pemerintah, yang memadamkan api ini, ya, memadamkan kebakaran. Tentunya terjadinya kebakaran diawali dengan kebakaran api kecil dulu. Tidak mungkin ada api yang langsung besar. Ya, pasti awalnya dari kecil dulu. Hanya ini biasa yang kita tidak tahu, ya, terjadinya suatu titik api awal itu. Mungkin pada saat kita memasak, nah kita lupa ya. Ataukah paling yang sering terjadi di atas pelapon. Tahun lalu itu jumlah kebakaran 70% itu akibat arus pendek listrik. 70%. Ya. Untuk tahun ini 286 kejadian kebakaran. Dan hampir 60%-nya itu akibat arus pendek listrik. Nanti akan dijelaskan ke lebih detailnya lagi. Saya cuma mau tanya ke ibu-ibu ini, ke kantor lurah ini kita sudah cabut kepala itu tulis cas. Ada masih tertentu loh. Belum dicabut kepalanya lagi sini. Masih. Minawang ini. Nah, ada yang biasa juga baca apa? Double aduk ya? Apa? Piting masih piting lagi. Ya, apalagi bisa tapi piting pun jangan sampai 2 kali. Piting boleh, tapi pecah kiri anunya. Lebih detailnya nanti deh. Pecah kiri anunya. Apa? Muatan yang lebih besar. Jadi kasih sama resbuka sama setrika. Karena bebannya besar di situ, kabelnya seperti biasa apalagi kabel serabut di situ muncul panas. Nanti lebih detailnya.